semua, senang sekali bertemu dengan kalian lagi minggu ini di ibadah Eagle Kids Online Service. Yeay! Sebelum kita memulai ibadah ini, yuk kita ajak adik-adik di rumah untuk berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa beribadah lagi. Kami minta Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Angelo, gak kerasa bulan ini kita udah mulai masuk di bulan Desember. Iya nih Angela, kalau kita masuk bulan Desember berarti sebentar lagi kita akan merayakan Christmas. Yeay, aku senang sekali Angelo, kita udah mulai Natal lagi. Betul Angela, pasti ibadah kita seru banget di ibadah Natal. Tapi adik-adik di rumah jangan sedih, meskipun kita masih ibadah online tapi kita tetap bisa merayakan Natal bersama-sama dengan meriah. Setuju, tapi sebelum itu kita ajak adik-adik di rumah untuk warm up dulu yuk. Mau. Ayo, let's start. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Now the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail bay, 240 for a speed, and hitch 'em to an open sleigh, and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Wah, seru sekali nih Angela. Kita sudah warm up pakai lagu Natal. Yap, betul Angelo. Sekarang saatnya kita memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan, Let's praise Jesus. I've got a joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got a joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy,
dalam kasih, tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus selalu menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. 1, 2, 3, go! La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Angelo, sekarang kita mau kemana lagi? Sekarang kita akan mengunjungi sesuatu yang sangat spesial, Angela. Sesuatu yang spesial. Apa itu? Aku kasih clue ya. Yang satu badannya besar, yang satu lagi badannya kecil. Dan badan mereka berhiaskan pita. Apa ya? Adik-adik di rumah semuanya penasaran ya apa sesuatu yang spesial itu? Yuk kita ke sana bersama-sama. Yuk! Hai Rapi, kamu sedang apa? Hai Givi, akhirnya kamu datang juga. Aku sedang menghias diri untuk acara nanti malam. Apa kamu sudah siap untuk acara tukar kado nanti? Aku sudah siap. Wow Rapi, hiasanmu bagus sekali. Ada pita yang besar dan cantik. Terima kasih Givi. Tapi aku tidak secantik sepertimu. Nanti malam anak yang mendapatkanku akan sedih dan kecewa. Tidak perlu bersedih Givi, aku punya ide. Bagaimana kalau aku memberikan pitaku untuk menghias dirimu? Pasti nanti akan terlihat bagus dan sangat cantik. Wow, cantik sekali. Terima kasih Rapi. Sekarang aku menjadi kado yang cantik sepertimu. Tapi aku tidak apa-apa jika pitamu diberikan kepadaku. Tentu saja tidak apa-apa, karena memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Bahkan aku senang sekali bisa berbagi pitaku denganmu. Melihatmu senang membuatku juga sangat senang. There is joy in giving. Kita ulangi lagi bersama adik-adik di rumah ya. There is joy in giving.
kamu pintar sekali membuat pita dan menghias kado. Aku juga awalnya nggak bisa sih, tapi setelah melihat beberapa video tutorial, akhirnya sekarang aku bisa lebih baik dalam menghias. Wow, aku juga mau menontonnya dan belajar juga. Kalau gitu, gimana kalau kita nonton video tutorialnya sama adik-adik di rumah? Yuk! Inilah cara membungkus kado yang mudah dan unik. Alat-alat yang diperlukan adalah sebagai berikut. Untuk membuatnya, caranya adalah siapkan kertas kado dan barang-barang yang akan dibungkus. Seperti ini. Lalu, lipat bagian bawah dari kertas kado kira-kira 12 cm. Nih, kalau sudah, bagian ini dipotong. Bisa dengan menggunakan cutter atau gunting. Oke. Kalau sudah, di bagian atas beri jeda kira-kira 7-8 cm. Kira-kira 7-8 cm seperti ini. Lalu lipat bagian bawah ke atas. Ini. Lalu supaya tidak lepas, bisa dibeli dengan isolasi. Oke. Bisa menggunakan isolasi atau double tape. Oke, kalau sudah, ambil sisi bagian kanan, lalu bentuk seperti ini, lipat seperti ini, dan letakkan ke tengah. Oke, sama di sisi yang kiri juga. Ini bentuk segitiga, lalu lipat ke bagian kadonya. Oke, lalu dirapikan. Nih, lalu lipat yang bagian kanan ke tengah. Oke, seperti ini ya. Rapikan. Lalu sisi yang kiri juga ke tengah. Oke. Oke. Ya, kalau sudah bisa diberi isolasi untuk menahannya supaya nggak lepas. Oke, lalu bagian bawahnya caranya adalah bentuk segitiga. Seperti ini, sisi satunya juga sama. Lalu lipat ke atas. Kalau ada lebih bisa dilipat. Oke, lalu diisolasi. Jadi deh. Seperti ini. Bisa menggunakan double tape supaya lebih rapi. Oke, satu kali lagi. Ini. Lalu kalian bisa menambahkan kartu ucapan atau apapun ke bagian tengah. Jadi, Gimana? Tidak sulit kan? Tapi hasilnya juga sangat bagus. Benar sekali. Terima kasih Rapi sudah mau berbagi cara bagaimana cara menghias kado. Dengan aku dan adik-adik di rumah, mereka pasti senang sekali. Kamu memang suka berbagi ya?
Iya, rasanya senang sekali bisa berbagi dengan orang lain. Nah, Givi, gimana kalau sekarang kita siap-siap untuk acara malam nanti? Oke. Adik-adik, yuk kita merayakan bulan kelahiran Tuhan Yesus. Sama-sama kita menyembah Tuhan, kita persiapkan hati yang paling terbaik di hadapan Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambut ya, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Hai adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Hari ini kakak senang sekali karena kita masih bisa bertemu di ibadah online service Eagle Kids. Nah sebelum mulai kita berdoa dulu yuk. Dedek bisa lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami masih bisa beribadah meskipun melalui online. Thank you Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, beri kami hati yang tenang, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, dan bahkan kami juga bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, sekarang Kak Sasha mau cerita dulu nih. Kak Sasha mau cerita pengalamannya Kak Sasha. Nah, kayak gini ceritanya, suatu hari Kak Sasha terima telepon. Ya kan? Terima telepon dari teman Kak Sasha nih. Terus dia bilang, Sasha, aku ini mau kirim makanan loh buat kamu. Wah, waktu Kak Sasha dengar, Kak Sasha happy. Siapa yang gak happy kalau dikasih, bener kan? Wah, terus kakak bilang, oke, aku tunggu. Tidak berapa lama kemudian, makanannya datang. Nah, ternyata makanannya itu ada 2 kotak adik-adik. Banyak sekali. Wah, kakak happy waktu terima makanan itu. Kakak makan itu ya, 1 kotak makanan itu kakak makan. Terus, kan kakak dikasih 2. 1 sudah kakak makan, berarti tinggal sisa 1.
Terus kakak mulai pikir, sebenarnya kan Kak Sasha ini sudah kenyang, sudah cukup dengan satu kotak makanan itu. Ini masih ada satu kotak lagi. Enaknya kakak makan sendiri atau kakak kasih ke orang lain ya? Kakak pikir, waktu kakak sedang berpikir itu, tiba-tiba ada satu nama di hati kakak. Kayaknya kakak kepengen gitu ngasih si anak ini gitu ya, si teman kakak satu lagi nih. Kakak mulai pikir, apa satu kotak makanan ini kakak kasih aja ya? Lalu kakak mendatangi teman kakak ini, teman kakak yang lain ini. Kakak kasih itu satu kotak makanan. Dan waktu dia terima dia happy banget. Dia bilang thank you ya Sasha. Dan kakak seneng loh. Waktu lihat teman kakak menerima pemberian kakak, dia seneng. Kakak waktu lihat tuh juga seneng adik-adik. Wah, ternyata ini loh yang dinamakan there is joy in giving. Kakak happy banget waktu lihat teman kakak happy. Dan bukan hanya itu saja. Waktu kakak pulang, besoknya, tahu nggak? Besoknya ada teman kakak lain lagi bilang gini, Sasha, aku mau ngasih kamu makanan lagi loh. Wah, adik-adik, sukacitanya itu berlimpah sekali. Kakak happy, kakak lihat teman kakak juga happy. Wah, ternyata memberi itu bersukacita dan selalu ada sukacita saat kita memberi. Di dalam firman Tuhan ada juga loh adik-adik cerita tentang kisah orang Majus yang dia sangat amat bersukacita ketika apa? Ketika dia memberi kepada Tuhan. Kita dengarkan dulu ceritanya ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Ada orang-orang Majus dari timur yang sangat pandai dan ahli dalam ilmu perbintangan. Mereka menemukan bahwa akan lahir seorang raja yang tempatnya ditunjukkan melalui bintang. Kemudian mereka bersepakat akan berangkat ke Yerusalem untuk mencari dan bertemu dengan raja baru itu, dan mereka juga membawa persembahan. Sesampainya di kota Yerusalem, orang-orang Majus ini bertemu dengan Raja Herodes dan bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, akan lahir Raja umat Israel." Berangkatlah orang Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. "Puji Tuhan, kita akan segera bertemu dengan dia, Sang Raja segala raja." Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. "Kami memberikan persembahan ini kepadamu ya Tuhan." Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berilah menurut kerelaan hatimu dan jangan dengan hati yang sedih. Nah adik-adik, tadi kita sudah tahu ya cerita tentang orang Majus. Orang Majus pembawa 3 barang yaitu emas, mur, dan kemenyan. Untuk diberikan kepada siapa? Bayi Yesus. Adik-adik, kakak mau kasih tahu ketika mereka dalam perjalanan, mencari bayi Yesus tersebut, mereka itu nggak bilang gini loh, ini loh aku bawa barang-barang berharga untuk diberikan kepada Yesus. Enggak loh. Mereka bahkan ketika ada orang yang tanya kepada orang-orang Majus tersebut, mereka bilang apa? Mereka mencari bayi Yesus untuk menyembah Yesus. Dan juga kakak mau kasih tahu, waktu itu gak ada yang namanya pesawat, lalu apalagi kereta api masih belum ada. Mereka mencari bayi Yesus itu kena panas, hujan. Tapi kakak mau kasih tahu, mereka gak mengeluh.
Di dalam Alkitab tidak dikatakan bahwa orang Majus ini mengeluh ketika mencari bayi Yesus. Tapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa mereka bersuka cita. Bahkan ya, sebelum mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka baru lihat bintangnya aja, bintang yang menuntun mereka untuk bertemu dengan bayi Yesus. Mereka itu bersuka cita, mereka happy, mereka melakukan perjalanan dengan bersuka cita. Mereka bawa barang-barang yang berharga untuk diberikan kepada Yesus. Hati mereka itu bersuka cita, mereka gak sabar pengen ketemu Tuhan Yesus. Ini loh yang dinamakan, there is joy in giving. Adik-adik, nah kenapa sih mereka bisa sangat bersuka cita sekali ketika mereka bawa barang-barang pemberian itu kepada Tuhan Yesus? Karena orang-orang Majus ini mencintai Tuhan. Kalau kita bilang sekarang kita mencintai Tuhan, pasti kita juga mencintai orang-orang sekitar kita, betul kan? Kita juga mencintai saudara kita mencintai teman-teman kita juga mengasihi orang-orang lain yang mungkin gak kita kenal tapi kita tahu dia berkekurangan. Kita mengasihi mereka. Nah adik-adik, hari ini kakak juga mau kasih tahu kalian bahwa Tuhan mau pakai kalian loh. Untuk apa? Untuk memberkati kehidupan mereka melalui setiap pemberian yang kalian beri. Kak, kalau kita beri nanti aku gimana? Aku nanti berkekurangan loh kak, nanti aku kan jadi kurang. Kakak punya satu ilustrasi nih ya. Ini adalah sebuah teko, di dalam teko ini ada air. Kita mau ibaratkan bahwa air-air ini adalah berkat-berkat Tuhan. Dan kakak punya satu gelas kosong. Gelas kosong ini ibaratnya adalah hidup kalian. Nah, kakak tuang ya airnya. Waktu kakak tuang, ini ibaratnya adalah berkat-berkat Tuhan penuh dalam kehidupan kalian. Banyak sekali, ada banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kalian. Ketika kalian memberi, ibaratnya itu seperti ini loh adik-adik. Kalian, ada satu gelas kosong lagi, kalian bisa berikan berkat-berkat yang Tuhan beri untuk orang lain. Lalu, kak, jadi kosong. Nah, saat kita memberi, ada berkat Tuhan yang baru ternyata dalam kehidupan kalian. Ini yang dinamakan bahwa memberi tidak akan pernah berkekurangan. Di Amsal 28 ayat 27a berkata orang yang memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Hebat ya firman Tuhan itu. Tuhan Yesus itu hebat. Adik-adik, ketika kalian memberi ternyata ada berkat baru. Wah, firman Tuhan itu luar biasa. Kak, gimana kak sama aku kak? Contohnya gimana? Kakak mau kasih contoh nih. Contohnya ya, misalnya kalian punya 2 coklat. Lalu 1 sudah kalian makan. Terus habis itu masih ada 1 lagi. Ketika kalian memberi ya. Nah ketika kalian memberi kalian bisa merasakan kan. Orang yang diberi itu suka apa enggak? Suka pasti. Orang yang diberi suka cita enggak? Suka cita pasti. Ya kan? Seneng enggak kalau lihat orang lain bersuka cita? Pasti senang. Kakak juga kok waktu kakak terima makanan ya kan dari teman kakak terus kakak kasih lagi ke orang lain, ke teman kakak yang lain. Kakak bersuka cita waktu melihat orang lain tuh bersuka cita. Begitu inilah adik-adik yang dinamakan there is joy in giving. Kakak kasih contoh lagi ya. Misalnya contoh kedua. Kalian punya mainan. Nah, terus kalian memberi mainan kalian kepada saudara kalian. Kalian pasti melihat saudara kalian ini happy kan? Kalian pasti melihat saudara kalian ini bersuka cita karena mendapatkan pemberian dari kalian. Ini yang dinamakan juga bahwa ketika kita memberi, kita tuh bersuka cita, orang lain bersuka cita. There is joy in giving. Kakak kasih satu contoh lagi ya. Contohnya seperti ini. Misalnya mama papa kalian pulang kerja capek banget. Aduh, capek pokoknya. Kalian bisa mulai memberi kepada mama papa kalian. Memberi itu enggak selalu barang yang mahal atau barang yang berharga sekali. Enggak adik-adik, kita bisa memberi dari apa yang kita miliki. Dari barang-barang yang kita miliki, dari apa yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Contohnya, kita bisa siapkan minum. Kita bisa kasih ke papa mama kita yang lagi capek pulang kerja itu. Kita juga bisa nih. Bikin kartu ya, bikin kartu terus kita bilang, I love you papa mama.
Wah, kakak yakin papa mama kalian pasti happy. Papa mama kalian pasti bersuka cita waktu kalian memberi. Adik-adik, saat kita memberi, siapa saja yang bersuka cita? Kita yang memberi bersuka cita. Orang lain yang menerima pemberian kita juga bersuka cita. Dan ada satu pribadi lagi yang bersuka cita. Namanya Yesus. Tuhan Yesus itu sangat bersuka cita ketika kita mau memberi buat orang lain loh. Seperti yang ditulis di kitab 2 Korintus 9 ayat 7. Kakak bukakan dulu ya. 2 Korintus 9 ayat 7 yang berkata, ayat 7b yang berkata, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kakak ulangi lagi ya. 2 Korintus 9 ayat 7b berkata, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hari ini adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua. Ayo saat kita mau memberi kepada orang lain, ayo memberi dengan sukacita. Jangan ngomel ya, jangan mengeluh, jangan ngerasa, aduh nanti aku kurang. Ingat, kalau kalian merasa kalian nanti bisa berkurang, kalau kalian memberi, ingat di kitab Amsal 28 ayat 27 tadi berkata apa? Siapa yang memberi sedekah kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, ya kan? Nah, jadi hati kita harus bersuka cita. Ingat juga adik-adik bahwa Tuhan Yesus senang ketika kita mulai memberi kepada orang lain. Kakak punya satu tantangan sekarang buat kalian nih. Siapa yang mau terima tantangan kakak? Wah, kakak lihat semuanya mau terima nih tantangan kakak ya. Dalam 1 minggu ini, kalian bisa siapkan pemberian yang terbaik buat orang tua kalian. Ingat, memberi itu nggak harus barang-barang mahal, nggak harus barang-barang yang berkualitas tinggi, nggak. Kalian bisa siapkan yang terbaik. Misalnya kalian mulai bisa gambar, bikin kartu yang terbaik. Atau kakak tadi kasih contoh ya, misalnya papa mama kalian pulang dari kerjaan, kalian bisa siapkan air minum. Kalau punya cookies, mungkin kalian bisa siapkan cookies, kasih ke papa mamanya. Dan ketika kalian mulai memberi kepada orang tua kalian, rasakan sukacitanya. Pasti happy. Dan papa mama kalian juga pasti happy dengan kalian. Dan kalian juga akan merasa bahwa Tuhan Yesus itu juga happy banget. Tuhan Yesus itu juga bersuka cita. Amin. Siap terima tantangan kakak? Siap ya? Wah, sekarang Kak Sasha mau doain kalian semua. Yuk, Dedek bisa lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, hari ini kami mau jadi anak yang suka memberi Tuhan. Kami mau belajar untuk memberi dengan sukacita. Kami mau belajar Tuhan ketika kami memberi, hati kami ini bersukacita. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang senang ketika kami memberi, bisa memberi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami juga mau jadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, sekarang kalian bisa angkat kedua tangan kalian. Terimalah sukacita yang dari Allah Bapa turun atasmu. Berkat-berkat jasmani, rohani, buah-buah roh itu boleh turun atasmu dan seluruh isi rumahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik. Wow, nggak terasa nih kita sudah masuk di bulan Desember dan di sini ornamen Natalnya banyak sekali. Dan kita akan sama-sama membuat nih ya, kotak kado. Yuk, tanpa berlama-lama, kalian siapkan kertas origami. Di sini kakak menggunakan ukuran 20 x 20 cm. Pastikan punya kalian adalah persegi, ukurannya sama ya. Yuk, kita mulai ya. Caranya lipat dulu bagian bawah ke atas. Nih. Lipat lagi sampai membentuk cross ya. Nih. Oke, pastikan sama sisi semuanya supaya hasilnya rapi ya. Sudah? Lalu lipat bagian setiap sisi dari ujung-ujung ke tengah. Ini. Ya. Semuanya di sini ada 4. Nih. Ya. Mudah kan? Oke,
kalau sudah, lipat bagian bawah ke tengah persis ya. Nih. Lipat seperti ini. Lalu sama juga lipat bagian atas ke bagian tengah. Well, sudah. Kita buka. Lalu kita beralih ke sisi yang lain. Kita lipat lagi ke bagian tengah. Seperti ini. Bagian atas ke bagian tengah. Untuk membuat pattern supaya kotaknya kita benar-benar kotak ya. Nih. Oke, sudah. Kalau sudah boleh dibuka seperti ini. Ya. Lalu lipat bagian atas dan bagian bawah dan bagian atas seperti ini. Ya. Lalu mulai lipat sesuai dengan garis-garisnya. Ya, di sini kakak akan tunjukkan caranya lipat seperti ini. Saya lalu masukkan ke bagian tengah. Oke. Berikutnya juga sama, lipat sedikit. Lalu bagian tengah. Oke, sudah jadi satu. Ini bagian bawahnya, ya. Lalu kita beralih ke bagian atasnya. Caranya sama, ya. Cuma nanti ada bagian sedikit aja yang berbeda. Coba dilihat ya. Nih sama. Lipat. Masih ingat kan? Lalu berikutnya lipat ke tengah. Kalian bisa pakai warna apa aja ya. Lalu besarnya pun juga terserah. Kalau mau buat yang besar, pakailah kertas yang besar ya. Kalau mau buat yang kecil-kecil, pakailah kertas yang kecil. Seperti ini. Ya. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi, lipat bagian bawah ke tengah, tapi jangan sampai pucuk. Ya, jangan sampai di pojok gini. Jadi diberi jeda sedikit. Diberi jeda sedikit aja. Supaya jadi tutupnya nanti lebih lebar ya. Nih lihat nih. Ya, ada jeda. Lalu sama juga beri jeda sedikit. Seperti ini. Sisi sampingnya sama. Beri jeda sedikit. Sisi atas juga beri jeda sedikit. Oke. Kalau sudah boleh dibuka seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama. Kita akan melipat sisi samping kanan dan samping kirinya. Ya, bisa dilihat caranya tadi. Dilipat seperti ini. Lalu masukkan ke tengah. Ya. Sisi lagi. Seperti ini ke bentar. Pelan-pelan. Bagian tengah. Ya, bisa dirapikan. Karena kalau kertasnya tipis, memang harus dirapikan seperti ini ya. Tapi kalau kertasnya tebal, akan lebih mudah. Oke, ini tutupnya. Ini bagian bawahnya. Lalu adik-adik bisa letakkan apa aja di dalam sini. Ya, lalu bisa dijadikan tempat atau buat gift, buat beri ke teman-teman kalian atau siapa. Nih ya, kotak. Nanti kalian bisa membungkusnya sendiri di rumah. Oke, see you and God bless you. Nah adik-adik, bagaimana ibadah kita hari ini? Pasti seru kan? Pastinya dong, di ibadah kita hari ini mengajarkan kita kalau ada sukacita ketika kita memberi. Sama seperti kado yang besar, dia ngasih pitanya buat kado kecil. Sehingga kado kecil jadi cantik dan bersukacita. Iya betul Angela, memberi tidak membuat kita menjadi kekurangan. Bahkan kita akan ikut bersukacita karena yang kita beri menerimanya dengan sukacita juga. There is joy in giving. Katakan sekali lagi ya, 1, 2, 3. There is joy in giving. Wah Angelo, sudah gak sabar ya, kira-kira minggu depan kita akan mengunjungi siapa lagi? Adik-adik di rumah
Penasaran kan siapa yang akan kita kunjungin? Tunggu kita di Eagle Kids Online Service minggu depan ya. Sampai jumpa and God bless you.